Di awal tahun 2026, ada kejadian yang benar-benar gila di dunia keuangan Indonesia. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 5 pilar utama pasar modal kita serentak mengundurkan diri. Dan ini bukan soal skandal pribadi ya. Ini adalah cerita besar tentang tanggung jawab, kepercayaan, dan gimana satu keputusan teknis di level dunia bisa mengguncang nilai uang kita semua. Pertanyaannya kelihatannya simpel kan? Tapi jawabannya, wah itu dalam banget. Apa artinya coba? Saat para penjaga gerbang sistem keuangan kita sendiri memutuskan buat meletakkan jabatan bareng-bareng. Ini lebih dari sekedar ganti orang. Kita akan coba bongkar misteri ini. Kenapa mereka mundur, apa efek nyatanya buat investor kayak kita, dan gimana caranya Indonesia bisa keluar dari krisis ini. Oke, kita mulai dari titik nolnya, pusat gempanya. Tanggal 30 Januari 2026, sebuah pengumuman bersama mengguncang dua institusi paling penting di pasar modal kita. Coba deh lihat nama-nama dan institusi di layar ini. Ini bukan pejabat ecek-ecek loh. Kita ngomongin Direktur Utama BI, dapurnya perdagangan saham, dan seluruh jajaran paling atas di OJK, yang tugasnya jadi wasit sekaligus regulator. Bayangin aja, ini tuh kayak pelatih kepala, kapten tim, plus semua asisten pelatihnya di sebuah tim bola elit mundur barengan di tengah kompetisi. Segede itu skalanya. Nah, ini dia bagian yang paling penting yang harus kita pegang dari awal. Pengunduran diri massal ini bukan karena korupsi atau skandal pribadi. Sama sekali bukan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral atas gejolak pasar yang terjadi di bawah pengawasan mereka. Sebuah sikap kesatria yang jujur aja jarang banget kita lihat di panggung publik kita. Oke, jadi kita udah tahu siapa aja yang mundur dan kenapa. Secara prinsip mereka mundur. Sekarang pertanyaannya, apa sih pemicunya? Apa yang bikin api ini nyala? Jawabannya ada di istilah yang kedengerannya teknis banget ini. Rekalibrasi MSCI. Gini deh biar gampang. MSCI itu kayak komite seleksi global yang bikin playlist saham buat para manajer investasi raksasa dunia. Kalau sebuah saham masuk ke playlist MSCI, duit triliunan bakal ngalir. Kalau dikeluarin, ya duitnya ditarik. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Analogi kurator museum ini pas banget buat ngegambarin seberapa besar pengaruh MSCI. Mereka itu penentu selera pasar modal global. Jadi, waktu MSCI tiba-tiba bilang, tunggu dulu proses buat Indonesia kita tunda ya. Itu sama aja kayak ngirim sinyal bahaya ke seluruh dunia. Para kolektor alias investor global pun langsung siaga satu. Dan dari satu pemicu kecil itu, boom, efek dominonya langsung jalan. Penundaan dengan MSCI bikin panik. Investor asing yang paling nggak suka sama ketidakpastian langsung jualan aset mereka gede-gedean. Aksi jual ini bikin IHSG kita terjun bebas. Dan di saat yang sama, karena banyak yang nuker rupiah ke dolar buat bawa duit keluar, nilai tukar kita juga jadi tertekan hebat. Oke, dari penyebab sekarang kita pindah ke akibatnya. Yuk kita lihat gimana krisis ini kelihatan dalam angka-angka nyata, di dompet investasi kita, dan di kepercayaan pasar. Lihat deh angka di layar, 15,88 triliun rupiah. Itu bukan angka kecil ya, itu jumlah duit yang ditarik investor asing dari pasar kita cuma dalam 1 minggu. Ini bukan lagi keran bocor, ini bendungan yang jebol. Ini nunjukin seberapa cepat dan dahsyatnya kepanikan itu menyebar. Dan ini dampaknya ke kita semua. IHSG anjlok sampai ke level 7.482. Artinya pasar kehilangan 18% nilainya dari titik tertinggi. Angka 18% itu bukan cuma statistik di layar. Buat jutaan investor retail di Indonesia, itu nilai tabungan mereka. Dana pensiun, mimpi masa depan yang amblas dalam sekejap, sakit banget. Nah, kutipan dari Apindo ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Kerusakannya itu bukan cuma soal duit loh. Yang lebih parah, yang terkikis itu fondasi paling dasarnya. Kepercayaan kita semua ke institusi yang seharusnya menjaga pasar modal. Dan seolah-olah itu belum cukup, di balik krisis ini ada ancaman jangka panjang yang lebih serem lagi. Risiko penurunan peringkat. Saat ini Indonesia itu ada di liga utama, yaitu pasar berkembang atau emerging market. Kalau kita diturunin ke pasar perbatasan atau frontier market, itu kayak degradasi dari Liga Champions ke liga di bawahnya. Bakal ada gelombang duit keluar yang lebih gede lagi. Analogi tiket pesawat ini pas banget. Kehilangan status emerging market itu sama aja kayak tiket kita di-downgrade dari first class ke ekonomi. Banyak penumpang alias investor, ya mending pindah maskapai alias negara lain aja. Oke, kita udah lihat seberapa parah krisisnya, seberapa dalam dampaknya. Pertanyaan paling penting sekarang, terus gimana cara benerinnya? Yuk kita lihat respon pemerintah dan langkah-langkah pemulihannya. Responsnya datang dari pucuk pimpinan. Pemerintah, di bawah Presiden Prabowo, bilang gini, krisis ini bukan akhir dari segalanya. Justru,
Ini adalah momentum, momen buat bersih-bersih dan ngebangun ulang fondasi pasar modal kita biar lebih kuat lagi ke depannya. Nah, rencana pemulihannya itu ada 4 pilar utama. Intinya jelas banget, bikin pasar lebih transparan, balikin lagi kepercayaan investor yang udah retak, cari pemimpin-pemimpin baru yang fresh, dan yang paling penting, perkuat sistemnya secara keseluruhan biar nggak gampang goyah lagi. Jadi disinilah kita sekarang. 5 pemimpin udah ambil tanggung jawab, pasar udah terguncang hebat, dan pemerintah udah janji bakal ada reformasi total. Tapi pertanyaan besarnya kan masih ada, dan ini jadi PR kita bersama buat ngawasin. Apakah semua langkah ini cukup buat ngeyakinin lagi investor global bahwa Indonesia itu tempat yang aman buat naruh duit dan kepercayaan mereka? Jawabannya, cuma waktu yang bisa kasih tahu.